Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 28 Desember 2023. Kita bersyukur, terima kasih atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Biarlah kita melangkah hari ini hari melangkah bersama Yesus. Kemarin saya katakan kemarin tinggal 4 hari, sekarang sudah tinggal 3 hari Bapak Ibu ya. Kita akan sama-sama memasuki tinggal 3 hari di bulan Desember 2023. Setelah itu kita akan memasuki tahun yang baru. Minta pimpinan Tuhan. Kita baca Kejadian 36 ayat 1 sampai 19. Pada pagi hari berkaitan dengan keturunan Esau. Pribadi Esau yang bandel. Setiap langkahnya tidak mau diatur oleh Tuhan. Tetapi bagi kita semua mari minta sama Tuhan, Tuhan pimpin hidupku sesuai dengan pujian yang saya sampaikan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, biar hari ini hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, mencari domba yang sesat, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Dalam Filipi pasal 2 ayat 15 demikian firman Tuhan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita dalam gelap. Mari kita minta firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak salah jalan, tidak berjalan di dalam kegelapan dosa, tetapi berjalan di dalam terang Tuhan. Haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, amin, haleluya. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. sebagai kepala
Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Memuji namamu yang agung itu, Yesus. Pakailah hidupku, ya Tuhan Yesus, haleluya, menjadi garam pelita bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Dan ampuni Bapa, ampuni segala dosaku, segala salahku, segala kilapku, Yesus. Terima kasih, perbarui batinku hari demi hari, melangkah bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur lalu. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Inilah berarti kita melangkah di jalan Tuhan. Tiap pagi, tiap malam, tiap saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Biar hati kita selalu melekat dengan Tuhan. Terlebih keadaan dunia yang semakin kacau. Saya lihat ini peperangan terjadi. Israel Hamas belum berhenti. Ya, di mana-mana tempat negara, semua dunia akan kacau nanti. Menjelang kedatangan dunia, memang dunia akan hancur lenyap. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Tuhan pakai hidup kita sesuai dengan firman dalam Filipi pasal 2 ayat 15. Tadi sudah dikatakan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Oh, Tuhan pakai hidup ini supaya kita bercahaya di tengah-tengah bangsa yang bengkok, angkatan yang sesat ini. Tapi Tuhan mau pakai kita seperti bintang-bintang. Kemuliaan Tuhan bersama kami, bersama Bapak Ibu Saudara semua, menjadi doa kita supaya langkah demi langkah Bapak Ibu disertai Tuhan Yesus. Bersama saya saling kita doakan, saling kita memberikan kekuatan, dan kita dasarkan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Kejadian 36 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan tentang keturunan Esau. Inilah keturunan Esau, Edom. Nah, jadi Edom itu sama dengan Esau, saudara ya. Esau mengambil perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni ada anak Elon orang Het dan Oholialama anak Sibeon orang Hewi. Karakternya saudara, kalau Esau ini bandel saudara ya, beda sama Yakob. Yakob itu suka di kemah, diam di dalam. Tapi Esau ini kelayapan saudara, ya beda. Makanya dia bandel, dia tidak mau turut kata orang tuanya. Ya, kalau kita buka nih, ya di dalam Kejadian 28, Esau sengaja, padahal papanya itu sudah memberikan nasihat saudara ya. Dia memberikan nasihat kepada anak-anaknya, ya Yakob, ya dengar supaya tidak boleh ngambil orang Kanaan. Ya, kita baca Kejadian 28 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan katakan, dan bahwa Yakob mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Nah, sengaja nih. Jadi malah kalau kita lihat ya, tindakan si Esau ayat 9, sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya.
Di samping kedua istrinya yang telah ada, Malat adalah anak Ismail, anak Abram, anak Melek. Jadi semua orang-orang itu saudara, wah istrinya banyak saudara. Kan memang tuh Yakub itu beda sama Esau. Kalau Esau bandel, ya. Tapi kalau Yakub orang yang tenang, saudara. Kalau kita baca di dalam Kejadian 5, ya, ayat yang ke 27, 28, ya lihat ya lihat. Kejadian 25 ayat 27 dikatakan, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Nah ini, di padang, di dunia, kedagingan, ya cari duit dia, sibuk. Tetapi Yakob adalah seorang anak yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Beda saudara. Kualitas seseorang itu sangat ditentukan dengan perilaku hari demi hari. Maka pentingnya Bapak Ibu di dalam pergaulan, jangan sampai salah gaul. Si Esau ini gaul. Gaulnya apa? Di padang dengan dunia. Tapi kalau Yakub suka di kemah, maka pentingnya kita di sini sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati di dalam pergaulan, saudara. Supaya kita tidak rusak. Seperti di dalam 1 Korintus, saya mau lihat ini. 1 Korintus pasal 14 ya. Allah mau supaya kita bergaul. Jangan sampai salah pergaulan. Ya. Saya mau baca 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kelakuan kebiasaan yang baik. Nah, Yakob ini punya sifat juga baik, tenang. Beda dengan Esau. Kalau Esau bandel, padahal Esau sudah dikasih tahu tidak, tapi sengaja dia. Maka di sini istrinya perempuan-perempuan Kanaan yang sudah larangan orang tuanya. Banyak, nanti kita baca lagi. Ayat yang keempat, ada melahirkan Elifas bagi Esau dan Basmat melahirkan Rahel dan Ulama melahirkan Zeus, Yailam dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Kanaan saudara. Ya. Esau membawa istri-istrinya banyak nih saudara ya. Anak-anaknya lelaki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu ia pergi ke lain, ya negeri lain, ia meninggalkan Yakob. Terjadi perpisahan ya, Yakob dan Esau ya. Sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyak anak ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Sir. Esau itulah Edom ya. Terus inilah keturunan Esau, bapak orang Edom di pegunungan Sir. Anak-anaknya ya Elifas, anak dan istri Esau, Reuel, anak Basmat istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefo, Gaitam dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau, yang melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu ada istri Esau. Lihat disebut Amalek, suku Amalek waktu nanti perang dengan bangsa Israel. Ya, banyak bermasalah. So, kalau kita lihat di Edom, semua keturunan Esau ini banyak bermasalah. Nanti kita belajar Alkitab. Oleh itu, mari pentingnya kita jaga kualitas hidup kita dari awal, saudara. Jangan menjadi orang bandel. Belajar kita menjadi anak yang taat kepada firman Tuhan. Hidup ini tidak bisa bebas seenak-enaknya, saudara. Semua ada SOP-nya. Sebagai orang Kristen, SOP-nya firman Tuhan. Ada etika-etika harus kita jaga dengan baik. Seperti di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 saudara. Filipi pasal 2 dapat ini pentingnya. Saya selalu dikaitkan dengan firman Tuhan. Supaya langkah-langkah kita tidak melangkah yang salah, tapi melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini penting, taat. Yakob taat, makin diberkati ya. Beda dengan Esau. Tapi Esau bandel sengaja. Larangan papanya tidak boleh ngambil perempuan yang terlarang. Diambil sama dia sebanyak-banyaknya. Oleh itu demikian kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan sudah panggil kita untuk kita masuk di dalam keselamatan Tuhan. Bukan untuk hidup ngawur senonya saudara. Hidup di Tuhan berikan kebebasan. Bukan berarti kebebasan disalahgunakan kemerdekaan itu. Tapi sebagai anak Tuhan sesuai dengan orang Kristen Christ. Ada Kristus firman Tuhan. Ya, terus berikutnya saya mau baca ayat 14. Inilah anak-anak Ulama, istri Esau itu, anak Sibidion yang melahirkan bagi Esau, Yeus, Yelam dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum bagi Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman,
kepala kaum Omar, kepala kaum Sefa, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Garetam, dan kepala kaum Amalek. Disebut Amalek lagi saudara ya. Amalek yang nanti kita baca ya di fasa-fasa yang akan datang. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada ya. Inilah keturunan Rehuel, anak-anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Ziamah, dan kepala kaum Misa. Itulah kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Semuanya tinggal di Edom saudara ya. Keturunan Basmat istri Esau. Inilah keturunan Ohilama istri Esau, kepala kaum Yuis, kepala kaum Yelam, kepala kaum Kera. Itulah kepala kaum Ohilama istri Esau, anak-anak 19 yang terakhir. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Di sini kita belajar sebagai anak Tuhan, jangan turun ke dagingan hawa nafsu. Jangan berseberangan dengan firman Tuhan. Lihat, Esau kan selalu berseberangan. Dia menantang hak kesulungan waktu dengan Yakob ya. Dia membuang hak kesulungannya, dan orang tuanya terus terang dilarang perkawinnya dengan yang dilarang. Dia melanggar, dan akhirnya apa saudara? Nangis saudara. Seperti di dalam Ibrani saya mau baca ini. Akhirnya Esau menangis karena perbuatannya banyak melanggar firman Tuhan. Kita belajar di sini supaya hidup kita tidak melangkah yang salah, tapi belajar di dalam rencana Tuhan. Masuk di dalam apa maunya Tuhan. Supaya kita jangan bertindak sewenang-wenang, karpe dewi. Tapi standarnya firman Tuhan yang kita pegang. Baca nih, Ibrani 12 ayat 16, 17. Saya mau baca. Ibrani 12 ayat 16, 17. Ini story dari Esau saudara ya. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepil makan. Lihat ini, Esau disebut di sini mempunyai nafsu yang rendah. Terus apa yang 17? Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Enggak bisa. Dia jual kesulungannya. Dia minta kepada Ishak, papa minta berkat lagi. Enggak bisa anak. Sudah diberikan kepada Yakob, karena Yakob orangnya suka tinggal di kemah. Makanya pentingnya kita jaga setiap perilaku kita. Jangan sampai kita nurutin daging, tapi belajar kita minta pimpinan Roh Kudus. Hiduplah standar dengan firman Tuhan, sesuai dengan pujian tadi, supaya setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Seperti saya kasih ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 5. Mari biar hari-hari kita senantiasa ada di dalam firman Tuhan, sehingga kehidupan kita menuju kepada kehidupan kekal diberkati sama Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak di dalam kehidupan kita. Amin. Mari melihat firman-firman di sini kita belajar. Di sini ada Esau, ada Yakob. Kita belajar pilih yang mana. Saudara mau pilih Esau, nangis saudara. Tapi kalau Yakob, perjumpaan selalu dengan Tuhan, sehingga keturunannya disebut Israel sampai sekarang masih ada. Ya, oleh itu mari kita tiap langkah hidup kita melangkahlah bersama dengan Tuhan Yesus. Makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan sampai langkah kita yang terakhir. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin. Ku tak berani jalan sendiri. Amin. Haleluya. Sertamu itulah doaku. Amin. Ajarku merendahkan diri. Kita merendahkan diri lebih baik di hadapan Tuhan, sebab Dia menciptakan hidup kita, menentukan arah langkah hidup kita, asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadikan
pelita. Dalam gelap, mari kita menjadi garam, berdampak menjadi pelita, mencari domba yang sesat. Hidup kita menjadi berkat. Itulah kerinduan jiwaku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjaga selalu dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita jalan-jalan, jangan sampai jalan yang salah, sesat, menuju maut, tapi melangkah bersama dengan Yesus sampai kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.